Ya, puji Tuhan, Pak. Saya bersaksi kebesaran Tuhan dan penyertaan kuasa Tuhan terhadap kami. Ya, sejak bulan pertengahan Januari kemarin, Bapak Pak Jonas mendoakan kami untuk pelepasannya, yang mana waktu itu bahwa kami itu dikuasai oleh kuasa-kuasa ilmu perdukunan, karena anak kami yang namanya Cisenesa dan itu mengalami masalah, yaitu diguna-gunain orang. Nah, terus kita pergi mulai dari sejak 2019, bulan Juli 2019, untuk menghilangkan itu kita pergi sampai kemana-mana untuk untuk ya supaya kita jangan sampai fatal gitulah. Tahu-taunya itu jadi fatal juga ya, karena apa? Karena kita kemana-mana juga sudah pergi, misalnya sampai ke Sumatera, ke Malang, ke Jawa Tengah. Itu tiap bulan itu mengeluarkan biaya yang sangat besar, ya. Mungkin saya katakanlah sejak bulan Juli 2019 itu sampai Januari 2022 tidak kurang kita habiskan uang untuk melakukan itu supaya jangan sampai kita ya untuk memutus hubungan dengan guna-guna itu ya tidak kurang dari 250 juta. Ya memang sangat besar, karena tiap bulan kita sangat besar mengeluarkan uang. Tetapi itu tidak ada artinya, karena semuanya akan kembali, malah lebih parah. Jadi setiap saat lebih parah. Bahkan waktu itu anak saya itu sampai masuk rumah sakit, 3 rumah sakit itu menolak, namanya Cisenesa, saya menolak Cisenesa masuk rumah sakit, 3 rumah sakit, padahal itu rumah sakit besar ya. Nah, katanya kami tidak sanggup untuk menangani ini. Begitu, karena apa? Karena dia ngomong terus, bicara sendiri terus-terusan 24 jam itu bicara terus. Ya, terus 3 kali masuk rumah sakit jiwa. Nah, jadi itu akhirnya pada pertengahan Januari itu Tuhan kasih petunjuk bahwa itu ada anggrek putih. Terus saya cari anggrek putih itu di Google, apa artinya anggrek putih, bahwa anggrek putih itu simbol daripada Roh Kudus. Nah, disitulah saya tahu bahwa benar berarti saya sudah salah langkah selama ini. Jadi percuma yang kami keluarkan uang sangat besar, percuma. Hanya saya langsung berbalik kepada Tuhan. Semuanya saya buang. Dulu memang ada juga titisan dari leluhur, dan saya dikasih juga namanya cincin. Ya, itu cincin saya itu bisa terbang sendiri, keluar dari jari dan terbang, nanti kembali lagi. Nah, terus ada juga cincin satu lagi, ya ini di sebelah kanan ini, cincin itu bisa berubah bentuk. Ringnya yang bisa berubah bentuk, bukan batunya ya, ringnya. Lonjong apa gitu, itu bisa berubah bentuk. Isinya memang naga putih. Ya. Jadi itu hanya pas setelah
Tuhan kasih petunjuk dan tegur saya, itu langsung kami berbalik kepada Tuhan. Pertama itulah dulu Pastor Jonas mendoakan kami pada akhir dari Januari tahun ini. Dan dari situ semuanya saya bakar. Dan memang percobaan itu sangat berat. Setelah saya bakar, ada juga waktu itu yang mungkin serangan balik ya. Sangat berat, tetapi saya tidak peduli. Saya tetap percaya kepada Tuhan. Ya, saya tetap percaya kepada Tuhan. Terus kami doa terus. Terus pas waktu itu sampai hampir sebulan perjalanan, saat kami doa terus, hanya mengandalkan Tuhan. Apa yang terjadi saya tidak peduli, tetap saya doa terus. Nah, terus akhirnya pas bulan Maret itu saya minta doa. Waktu itu saya minta doa kemana-mana ya. Nah, saya minta doa, sudah daftar. Pas hari hanya itu tidak ada yang mendoakan, Pak. Tidak ada yang mendoakan. Akhirnya malam itu saya berdoa sendiri. Ya, waktu itu berdoa sendiri. Tapi Tuhan kasih bilang, tumpangkan tanganmu di atas kepala anakmu. Waktu itu dia masih ketawa terus ya, udah jam 12 malam. Tumpangkan tanganmu di atas kepala anakmu. Lalu saya tumpangkan tangan saya di atas kepalanya. Terus dia muntah banyak banget. Banyak banget. Nah, dari sejak itulah dia sembuh sampai sekarang. Jadi mulai dari sejak itulah kami juga tidak ada mengeluarkan uang lagi untuk misalnya pergi kemana, ke dukun, cari dukun yang lain. Dari Januari itu sampai sekarang. Jadi puji Tuhan, semuanya ini karena kuasa Tuhan. Sampai sekarang tidak ada lagi. Kemudian yang menjadi masalah lagi itu anak saya nomor 1 yang namanya Solavide. Nah, itu juga dipagari, diikat dengan roh jahat di rumah. Jadi sejak Juli 2019 itu kami tidak bisa menghubungi sama sekali. Bahkan kalau misalnya kami tanya temannya dan dia tahu kami hubungin temannya, marahnya itu luar biasa. Ya, jadi malah temannya itu dimusuhin sama dia. Ya, jadi nggak dimarah-marahin sama dia temannya itu. Nah, itulah yang terjadi. Akhirnya kita doa terus, Pak Jonas setiap hari doa terus saya dengar. Nah, terus akhirnya tanggal 15 bulan kemarin, Oktober, Solapide itu WA dari ke maminya. Mami, ini Sola. Nanti Mami jangan kemana-mana ya. Itu pas hari Sabtu. Jangan kemana-mana ya. Nanti Ola mau telepon begitu. Hanya kita tadinya mau pergi bertiga karena selama ini kita masih kalau mau pergi selalu bertiga sama yang namanya Cisine sampai kecil. Terus terang aja memang sampai sekarang saya belum berani walaupun Nesa itu sudah sembuh total, belum berani untuk meninggalkan dia sendiri gitu loh. Jadi terus hanya saya bilang mami jangan pergi, tungguin Sola, telepon Sola. Saya sama Nesa aja yang pergi. Hanya saya sama Nesa yang pergi dan kira-kira jam 5 sore Sola telepon maminya. Buset deh. Kita langsung bangga loncat saya, Pak.
loncat-loncat saya. Terus dari situ sampai jam 12:30 malam ngobrol terus. Tiap hari ngobrol terus. Dan kita hari tanggal 16-nya ketemu, kita bisa makan bertiga, 2 piring bertiga orang. Jadi itu, waduh, kuasa Tuhan itu luar biasa. Dari hari itu sampai hari ini, tiap hari pasti telepon. Bahkan dia pagi-pagi itu sudah langsung hubungi. Mungkin dia begitu bangun tidur, sholat ide langsung hubungi kita. Dan tanggal 23 kemarin, dia datang ke sini, ke tempat kita, ke rumah. Waduh, bagaimana senangnya perasaan itu, senangnya hati gitu. Nah, terus ya puji Tuhan semuanya berjalan dengan sangat lancar. Terus mulai dari itu dengan kuasa Tuhan, dan Tuhan menyediakan semuanya. Dia ngomong, dia mau beli rumah, katanya gitu, ya. Tapi gini gitu, oke, saya bilang gitu. Maminya juga sangat mendukung. Akhirnya kami ya walaupun ya kecil-kecilan kluster-kluster itu ya lumayan juga. Puji Tuhan, kemarin sudah dapat, dan dia akan pindah rumah hari Sabtu ini. Jadi sudah dapat, dan puji Tuhan semuanya Tuhan sediakan, dan kita bisa bayar lunas. Ya, jadi kita bisa bayar lunas, dan puji Tuhan tidak ada utang. Tidak ada utang, misalnya pinjam ke bank, tidak ada. Jadi kita bayar lunas, dan hari Sabtu ini dia dia akan pindah. Dan saya juga minta doa kepada pastor supaya rumah itu yang akan ditempatinya itu didoakan, yaitu dekat stasiun Cakung, cuman jalan raya sih perbatasannya antara Jakarta dengan Bekasi, tetapi dia masuk ke daerah Bekasi Barat. Jalan raya aja batasnya gitu. Jadi tapi dia masuk Bekasi Barat, yaitu di dekat Cakung, namanya Bintara Jaya, ya? Bintara. Hah? Namanya Bintara 1 ya? Iya, Bintara 1. Yaitu luar biasa kuasa Tuhan itu, Pak. Luar biasa kasihnya itu kepada kami. Puji Tuhan, dari sejak pertengahan Maret sampai pertengahan Maret waktu itu saya langsung ambil belajar Alkitab yaitu okultisme. Ya, jadi, dan puji Tuhan lagi, apa yang saya doakan itu dikasih Tuhan. Contohnya, istri saya misalnya sakit kepala atau tekanan darahnya tinggi, waktu itu sampai 143, dalam hitungan cuma 1,5 menit normal, Pak. Jadi anak saya ini juga kalau misalnya sakit, dia dulu sangat susah tidur, insomnia. Sekarang saya doa dengan kuasa Tuhan sudah sembuh. Jadi kita nggak perlu ke dokter untuk insomnia itu, padahal dari sejak kecil itu ya. Tidak perlu ke insomnia, dengan kuasa Tuhan kita saya doa sudah sembuh.
Misalnya dia dulu waktu masih belum sembuh, memang ada sebulan lebih, saya doakan kalau dia tidak tidur saya lihat, saya doa misalnya jam 11 malam saya doa untuk dia supaya tidur. 10 menit kemudian dia pasti nguap dan tidur. Nah, itulah kuasa Tuhan yang diberikan Tuhan kepada saya dan kepada kami sampai ini, dan istri saya juga yang tadinya sangat lemah ya, karena mungkin juga memikirkan kedua anaknya kedua anaknya sekarang sudah kuat Pak karena kuasa Tuhan. Jadi ini perjalanan hidup kami sebenarnya masih banyak yang cobaan-cobaan yang kami hadapi karena masalah yang kami hadapi itu sangat banyak karena masalah itu dari keluarga ya. Jadi artinya bukan kita yang mengerjain, kita yang dikerjain, kita yang difitnah, tapi kita tetap memaafkan. Nah, kita yang rugi banyak banget, tapi tetap kita memaafkan. Makanya kemarin kita waktu lihat di rumahnya Solapide yang baru ada ngomong, kok aneh ya katanya gitu. Kok saya itu sudah jahat banget sama masalah maksudnya istri saya. Saya sudah jahat banget sama mereka. Kok saya ketemu dengan mereka kok nggak ada apa-apa begitu. Nah, kata istri saya, emang saya udah memaafkan dia dari dulu gitu. Lah ya kok nggak ada apa-apa, orangnya sendiri yang ngomong, yang kakaknya yang ngomong sama istri saya gitu. Saya jadi sangat bersalah banget sama mereka gitu Pak. Nah, memang makanya istri saya bilang memang dari dulu mereka kita sudah maafkan dan emang nggak ada apa-apa kata istri saya begitu. Jadi itulah. Terus masih banyak ada lagi dari yang kakaknya yang pertama. Waduh, itu main dukun Pak, tiap hari ini kita dipakai jadi di atas rumah ini selalu ada binatang, tapi saya bilang puji Tuhan. Puji Tuhan. Ya memang benar-benar puji Tuhan karena apa? Kita tidak kena sekalipun kita dibikinin, Tuhan sudah kasih tahu dan kita berdoa itu bisa keluar sendiri pada saat itu, menit itu juga langsung keluar Pak. Jadi kita tidak bisa kena, kita sudah dilindungi Tuhan, dan waktu itu pernah sampai 3 kali hati-hati berdoa kita dibikin tumbal, saya bilang gitu. Emang Tuhan kasih tahu seperti itu, kita dibikin tumbal, berdoa. Nah, akhirnya apa? Bukan kami yang kecelakaan, dari pihak mereka lah yang kecelakaan. Itu 3 kali Pak. Tapi ya itu semua kasih Tuhan. Jadi ya sangat banyak banget yang setiap hari kita alami, masalah-masalah setiap hari kita alami, tetapi setiap hari semua lepas, semua dibuang Tuhan, diikat Tuhan, semua dibuang jauh-jauh. Itulah yang terjadi dan memang nyata. Oke, mungkin itu kesaksian saya hari ini. Saya mengucap syukur dan saya masih minta doa Pak untuk rumah anak saya ini. Oke Pak, luar biasa ya. Iya.